Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Doa dimulai. Bismillah. Amin. Amin. Doa selesai. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. 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 Bapak absen dulu ya. Pina Ola, Hadir, Pak. Melin. Hadir. Oke, jadi semuanya udah hadir ya. Jadi pada hari ini Bapak akan mengajari kalian tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi, struktur dan fungsi tumbuhan itu ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada buah dan sebagainya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar. Yang pertama ada akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Warnanya tidak hijau dan biasanya itu keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Dia tumbuh di bawah pusat bumi atau menuju air. Bentuknya juga kadang-kadang ada yang akar serabut dan juga ada akar tunggang. Di sini apakah ada yang tahu contoh dari akar tunggang itu apa? Contohnya tumbuhannya? Saya, Pak. Ya, Pina. Jagung. Jagung, ya betul. Terus? Kelapa sama bawang. Ya, tepuk tangan untuk Pina. Yeay. Oke, jadi yang kedua kan ada akar tunggang ya kan. Nah, contoh dari akar tunggang itu apa? Wortel. Ya, betul. Terus Singkong. singkong. Bengkoang. Terus Bengkoang. bengkoang. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Meli. Yeay. Fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama ada menambatkan tumbuhan pada tanah. Yang kedua, dia bisa menyerap air dan mineral dalam tanah. Yang ketiga itu ada untuk menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, menyerap oksigen atau untuk bernapas dia supaya ya dia bisa bernapas. Contohnya itu ada di tumbuhan bakau. Kalau contoh untuk menyimpan cadangan makanan itu contohnya ada singkong dan bengkoang. Itu ya. Paham? Paham. Oke. Yang kelima itu ada cadangan makanan atau bisa digunakan untuk tumbuhan supaya bisa buat pembentukan buah seperti wortel atau loba. Ini Bapak ulangi sekali lagi ya, fungsi akar itu tadi ada menyerap air dan mineral dalam tanah. Yang kedua ada untuk menyimpan cadangan makanan seperti singkong ya. Kemudian ada menyerap oksigen. Untuk bernapas. Benar, untuk bernapas. Contohnya tadi tumbuhan bakau, ya kan? Kemudian bisa untuk cadangan makanan yang digunakan tumbuhan selama pembentukan buah. Contohnya itu ada wortel dan loba, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada struktur dari fungsi batang. Batang pada umumnya bentuknya itu kan panjang ya kan, bentuk batang. Nah, kalian contoh batang tumbuhan itu ada apa-apa saja? Batang dari pohon mangga bisa, ya kan? Nah, kemudian dia memiliki ruas-ruas internodus yang dibatasi oleh buku. Fungsi batang pada tumbuhan, ada yang tahu nggak fungsi batangnya? Siapa yang tahu fungsi batang? Siapa? Saya. Melin tahu? Ya, apa itu Melin?
Menahan bagian-bagian tumbuh yang berada di atas tanah. Bisa. Ya bisa. Di sini Bapak jelasin lagi ya. Fungsi batang pada tumbuhan itu bisa menahan bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kemudian sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian bisa jalan pengangkutan makanan, ya kan? Dari daun ke ya ke seluruh ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ya pada beberapa tumbuhan dapat mengalami modifikasi ya dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, jadi kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada struktur dan fungsi daun, ya kan? Daun merupakan salah satu organ tumbuhan. Pina, perhatikan, organ tumbuhan yang menempel pada batang. Batang daun biasanya itu tipis dan lebar dan banyak juga mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil ya. Perhatikan ya, perhatikan ke depan. Nah, fungsi dari daun sendiri itu sebagai alat untuk menyerap CO2 atau karbon dioksida yang digunakan sebagai fotosintesis. Kemudian mengatur penguapan air atau transpirasi. Dan yang ketiga itu pernapasan atau respirasi tumbuhan. Daun pada tumbuhan monokotil contohnya memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan daun tumbuhan dikotil ya memiliki peruratan daun menjala. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Dari penjelasan Bapak tadi ada tentang struktur akar, batang, daun, ya kan? Nggak ada? Biar Bapak aja yang bertanya gimana? Ya. Oke, Bapak kasih pertanyaan ya. Yang tadi Bapak jelaskan tadi. Fungsi dari daun. Siapa yang tahu fungsi daun? Tahu? Pina? Melin? Oke, Bapak jelasin lagi ya. Fungsinya tadi sebagai alat untuk menyerap gas karbon dioksida. Ya, sebagai alat untuk fotosintesis. Ya kan? Kemudian sebagai atau mengatur untuk penguapan air atau transpirasi. Dan yang ketiga itu sebagai pernapasan tumbuhan atau respirasi. Ya, udah tahu? Coba diulang. Sebagai alat untuk menyerap karbon dioksida. Sinilah Pina. Sebagai alat untuk menyerap karbon dioksida. Sebagai fotosintesis. Kemudian mengatur penguapan air atau transpirasi. Yang ketiga tadi ada yang terakhir fungsinya tadi Pernapasan tumbuhan. Atau respirasi. Oke, sepertinya waktu Bapak sudah habis ya anak-anak. Ya Pak. Nanti tugasnya kalian cari tentang struktur dan fungsi buah dan biji ya sebagai PR ya. Ya Pak. Oke, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tunggu gurunya yang masuk ya. Ya Pak. Jangan ribut ya. Pak.